Nah, di sini ada daftar isi yang mencakup 3 poin. Yang pertama, profil sekolah yang dirancang. Poin kedua, rencana sistem pengelolaan sekolah. Dan yang terakhir, kesimpulan. Selanjutnya ada profil sekolah. Nama sekolah yang kami ambil yaitu SD Mentari Bangsa. Dengan jargon, tumbuh bersama, belajar bahagia, berprestasi mulia. NPSN hanya fiktif 2099988. Jenjang pendidikan sekolah dasar kelas 1 hingga kelas 6. Status swasta. Yayasan Pendidikan Mentari. Akreditasi, kami menargetkan A unggul. Tahun pendirian rancangan 2026, jumlah rombel 12 rombongan belajar. Contohnya seperti 1A, 1B hingga kelas 6. Kapasitas siswa 360 siswa. 30 siswa per rombongan belajar. Nah, yang selanjutnya ada tujuan sekolah. Di sini tujuan sekolah mencakup 3 poin. Pada poin pertama, bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi literasi dan numerasi yang kuat sebagai bekal melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti SMP. Pada poin kedua, membentuk siswa yang memiliki akhlak mulia dan profil pelajar Pancasila. Pada poin ketiga atau poin terakhir, menjadi salah satu sekolah percontohan dalam pengelolaan pendidikan berbasis karakter di Kota Bandung. Visi dan misi SDN Mentari Bangsa. Visi SDN Mentari Bangsa menjadikan sekolah dasar unggul yang mencetak generasi cerdas, berkarakter, kreatif, dan beriman untuk masa depan Indonesia yang gemilang. Misi SDN Mentari Bangsa pada poin pertama, menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan sesuai tahap perkembangan anak. Pada poin kedua, membangun karakter siswa yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, empati, dan cinta tanah air. Pada poin ketiga, mengembangkan potensi akademik dari segi seni, olahraga, dan sosial setiap siswa secara holistik. Pada poin terakhir atau poin keempat, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif dan ramah anak. Selanjutnya ada rencana sistem pengelolaan sekolah. SD Mentari menggunakan kurikulum Merdeka. Mengapa SD Mentari memilih menggunakan kurikulum Merdeka? Karena memberikan fleksibilitas kepada guru untuk merancang pembelajaran yang lebih kontekstual dan berpusat pada siswa, serta mendorong terbentuknya profil pelajar Pancasila yang beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, yang selanjutnya ada logo dan filosofis. Logo yang kami ambil yaitu seperti ini. Yang memiliki filosofis, pada poin pertama, matahari tersenyum, melambangkan sumber cahaya, harapan, dan energi positif. Nah, pada poin kedua, siluet dan 2 anak, menggambarkan siswa yang ceria, percaya diri, dan penuh semangat. Pada poin ketiga, buku terbuka dan inisial MB, merupakan simbol ilmu pengetahuan dan rasa ingin tahu. Pada poin keempat, bukit hijau, melambangkan pertumbuhan, kedamaian, dan landasan karakter yang kuat dalam proses pembelajaran. Pada poin kelima atau terakhir, lingkaran biru ini simbol persatuan, berkesinambungan, profesionalisme, dan semangat untuk terus berkembang. Nah, ada moto SDN Mentari Bangsa, tumbuh bersama, belajar bahagia, berprestasi mulia, menegaskan bahwa keberhasilan diraih melalui proses belajar yang. Nah, selanjutnya ada strategi implementasi kurikulum. Nah, yang pertama, kelas rendah 1 sampai 3. Nah, menggunakan pendekatan tematik terpadu yang menghubungkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema yang bermakna dan dekat dengan kehidupan anak. Lalu yang kedua, kelas tinggi, kelas 4 sampai 6. Nah, di sini menggunakan project based learning atau PBL untuk melatih kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama. Lalu yang ketiga ada assessment, dilakukan secara autentik melalui portofolio, observasi, presentasi, dan penilaian kinerja. Bukan hanya ujian tertulis. Lalu yang terakhir ada evaluasi kurikulum, dilakukan setiap akhir semester melalui rapat dewan guru bersama kepala sekolah. Nah, selanjutnya ada pengelolaan peserta didik. Sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB. SD Mentari Bangsa menerapkan sistem PPDB yang transparan, terbuka, dan ramah keluarga. Proses penerimaan terdiri dari 3 tahap. Nah, yang pertama, pendaftaran online disertai pengumpulan dokumen administrasi. Lalu yang kedua ada sesi observasi kesiapan belajar anak yang dilakukan melalui aktivitas bermain dan berinteraksi, bukan tes akademik formal sesuai ketentuan Kemendikbud. Lalu yang ketiga ada pertemuan awal atau home visit atau pertemuan di sekolah antara orang tua dan guru kelas untuk pengenalan program dan kebutuhan anak. Persyaratan usia minimal calon siswa kelas 1 adalah 6 tahun per 1 Juli, tahun ajaran berjalan. Selanjutnya yaitu program pengembangan potensi dan karakter siswa. Yang pertama yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang hangat, menyenangkan, dan bebas kekerasan selama 3 hari pertama. Berisi permainan kenal-kenalan, tur sekolah, dan diskusi tentang aturan kelas bersama. Lalu yang kedua ada kegiatan ekstrakurikuler beragam, seperti pramuka yang wajib, seni lukis dan menggambar, paduan suara, tari tradisional, futsal, renang, dan klub sains sederhana. Lalu yang ketiga, ada program bimbingan dan konseling anak yang ramah, dengan pendekatan bermain, bercerita, dan diskusi santai, tanpa kesan menakutkan bagi siswa. Nah, lalu yang terakhir ada pembiasaan harian positif, seperti salam dan sapa pada guru di pintu gerbang, doa bersama, membaca Al-Quran selama 5 menit, dan piket kebersihan kelas secara bergiliran. Program pengembangan profesional guru, pelatihan in-house training IHT setiap awal semester yang menghadirkan narasumber dari pengawas sekolah, dosen LPTK, atau guru berpengalaman. Komunitas belajar guru KBG internal yang aktif berbagi praktik baik mengajar, perangkat ajar, dan inovasi pembelajaran setiap 2 minggu sekali. Dukungan penuh bagi guru yang ingin mengikuti pelatihan eksternal, seminar pendidikan, atau program guru pergerakan dari Kemendikbud. Sesi refleksi mengajar lesson study antar guru secara berkala untuk saling mengamati dan memberikan umpan balik konstruktif. Strategi evaluasi kinerja guru. Evaluasi kinerja guru dilakukan 2 kali setahun menggunakan instrumen penilaian kinerja guru PKG yang disesuaikan dengan konteks SD. Kepala sekolah melakukan supervisi klinis secara langsung minimal 1 kali per semester per guru, disertai diskusi umpan balik yang hangat dan membangun. Guru yang menunjuk kinerja terbaik mendapat penghargaan guru teladan semester dan insentif tambahan sebagai apresiasi. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Sistem rekrutmen. SD Mentari Bangsa merekrut guru dan tenaga kependidikan melalui seleksi terbuka yang terdiri dari 1. Seleksi administrasi dan portofolio.
pengalaman mengajar. 2. Micro-teaching di hadapan tim penilaian untuk mengukur kompetensi pedagogik. Dan 3. Wawancara dalam yang menggali visi pendidikan, komitmen terhadap anak, dan kesesuaian karakter dengan budidaya sekolah. Kualifikasi minimum guru adalah S1 pendidikan atau S1 bidang relevan yang sertifikat pendidikan. Sistem pembinaan disiplin. Penerapan disiplin positif mengutamakan pemahaman dan represi diri, bukan hukuman fisik atau mempermalukan siswa. Ketika siswa melanggar aturan, guru menggunakan pendekatan restoratif, mengajak siswa memahami dampak perilakunya dan memikirkan cara memperbaikinya. Orang tua dibiarkan sejak awal dalam menyepakati tata tertib dan berperan aktif dalam pembinaan karakter anak di rumah. Selanjutnya, sistem pengambilan keputusan. Keputusan strategis, kebijakan sekolah, anggaran program besar, yaitu melibatkan kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah melalui rapat resmi. Setiap keputusan didasarkan pada data nyata hasil evaluasi, rapor siswa, masukan orang tua, bukan asumsi semata. Seluruh keputusan dikomunikasikan secara terbuka kepada semua warga sekolah demi membangun budaya transparansi dan kepercayaan. Selanjutnya ada strategi pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas. Tim sarana dan prasarana sekolah bertanggung jawab melakukan inventarisasi aset secara berkala setiap semester. Jadwal pemeliharaan preventif yaitu pengecatan, pengecekan, instalasi listrik, perbaikan mobiler dilaksanakan setiap awal tahun ajaran dan akhir semester. Anggaran perawatan fasilitas dialokasikan minimal 15% dari total RKS yaitu rencana, kegiatan, dan anggaran sekolah. Siswa diajak merawat lingkungan sekolah melalui program Jumat Bersih dan program berkebun di taman sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya ada pengelolaan fasilitas pendidikan. Fasilitas pembelajaran yang tersedia di SD Mentari ini terdapat 12 ruang kelas yang cerah, bersih, dan berventilasi baik, dilengkapi papan tulis interaktif, pojok baca, dan display karya siswa. Lalu ada perpustakaan yang nyaman dengan koleksi buku cerita, buku pelajaran, dan buku ensiklopedia yang diperbarui setiap tahun. Lalu ada laboratorium sains sederhana yang aman untuk eksperimen dasar sesuai tingkat SD, percobaan fisika, kimia, dan biologi sederhana. Lalu ada ruang seni dan kreativitas yang dilengkapi peralatan melukis, kerajinan tangan, dan alat musik tradisional. Lalu ada lapangan olahraga multifungsi seperti futsal, basket, bulu tangkis, area bermain yang aman dan ramah anak, serta taman sekolah yang asri. Lalu ada toilet bersih dan terpisah untuk laki-laki dan perempuan, serta guru. Lalu ada kantin sehat dengan menu bergizi yang diawasi oleh tim kesehatan sekolah. Lalu yang terakhir ada akses wifi di area ruang guru dan perpustakaan untuk mendukung kegiatan belajar dan administrasi. Nah, yang selanjutnya ada strategi manajemen sekolah, di mana ada beberapa bagian. Yang pertama, penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS yang memberikan otonomi kepada sekolah dalam mengelola sumber daya secara akuntabel dan transparan. Yang kedua, ada perencanaan program tahunan menggunakan kerangka SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound, yang disusun bersama seluruh guru di awal tahun ajaran. Yang ketiga, ada monitoring dan evaluasi program dilakukan setiap triwulan oleh tim penjaminan mutu internal sekolah. Dan yang terakhir, seluruh data administrasi, kehadiran, dan nilai siswa dikelola menggunakan sistem informasi sekolah berbasis digital yang dapat diakses guru dan orang tua. Nah, yang selanjutnya ada strategi pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan kepala sekolah, di mana Kepala SD Mentari Bangsa menerapkan gaya kepemimpinan transformasional yang demokratis. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin yang menginspirasi sekaligus mitra kerja yang terbuka dengan memberdayakan seluruh warga sekolah. Ia mendelegasikan wewenang operasional kepada wakil kepala sekolah dan koordinator bidang, sementara keputusan strategis diambil bersama melalui musyawarah dengan dewan guru dan komite sekolah. Nah, teman-teman semua, selanjutnya itu ada pembahasan mengenai pengelolaan humas. Yang pertama itu kita sudah merancang mengenai strategi komunikasi dengan orang tua. Yang pertama itu kita memiliki strategi pertemuan orang tua sebanyak 3 kali. Yang pertama itu awal tahun, di mana kegiatannya sosialisasi program. Tengah tahun, evaluasi perkembangan. Dan terakhir itu biasanya pembagian rapot dan rencana tahun berikutnya. Kedua itu bisa melalui komunikasi grup WhatsApp. Dan selanjutnya itu kita memiliki programnya teman-teman. Programnya namanya Orang Tua Mengajar, di mana orang tua itu diundang berbagi profesinya atau keahlian kepada siswa sebagai narasumber di kelas minimal 1 kali per semester. Selanjutnya itu ada kerjasama dengan masyarakat dan institusi. Yang pertama itu kemitraan dengan puskesmas setempat teman-teman untuk program kesehatan sekolah, misalnya pemeriksaan rutinan, imunisasi, dan edukasi gizi bagi siswa selanjutnya. Ataupun kita juga merancang kerjasama dengan perguruan tinggi nih teman-teman di sekitar Bandung gitu untuk program magang mahasiswa dan pengembangan inovasi pembelajaran. Selanjutnya itu kita merancang kegiatan sosial tahunan teman-teman, kayak bakti sosial ke panti asuhan, kerja bakti lingkungan, dan pengalaman donasi buku untuk perpustakaan desa. Oke teman-teman semua, selanjutnya itu ada strategi promosi dan branding sekolahnya nih. Yang pertama itu kita pengelolaannya menggunakan media sosial, terutamanya Instagram dan YouTube, yang menampilkan kegiatan belajar, prestasi siswa, dan program unggulan sekolah. Selanjutnya itu penerbitan sekolah digital setiap akhir semester yang berisinya itu liputan kegiatan, karya terbaik siswa, dan tips parenting. Nah, selanjutnya itu strategi partisipatif, aktif dalam lomba, dan kompetensi antar SD di tingkat kota Bandung, serta provinsi sebagai sarana dan pengukur kualitas siswanya. Nah, selanjutnya itu ada program open house tahunan yang menggunakan calon orang tua siswa untuk mengenal langsung suasananya, programnya, dan budaya SD Mentari Bangsa. Yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Jadi teman-teman, SD Mentari Bangsa itu dirancang sebagai sekolah dasar yang ideal, yang berpusat pada kebutuhan dan perkembangan siswa atau peserta didik, melalui pengolahan yang mencakup kurikulum konseptual, pembinaan peserta didik, pengembangan guru,
kepemimpinan sekolah, fasilitas ramah anak, serta hubungan aktif dengan masyarakat. Sekolah ini diharapkan menjadi lingkungan belajar yang nyaman pastinya, berkualitas, dan mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal. Rancangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan sekolah tidak hanya ditentukan oleh administrasi, tetapi juga kerjasama dengan seluruh warga sekolah untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan bahagia. Selain itu, proyek ini memberikan pemahaman bagi calon pendidik tentang pentingnya peran guru dalam membangun ekosistem pendidikan yang baik dan berkelanjutan.